kebanyakan itu aja sih. Tapi kenapa pilih usaha ini? Kalau biasanya kan misalnya kalau masalah kayak ini kan tembakau, otomatis kan orang setiap hari dia butuh gitu, setiap hari setiap jam orang butuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan usaha-usaha kayak baju, sepatu, itu kan kebutuhan yang bisa ditunda kayak gitu kan. Kalau tembakau kan nggak bisa ditunda. Ya setiap hari orang butuh gitu. Setiap hari orang mau makan, mau minum kayak gitu kan. Kira-kira yang kita membangun usaha ini sekitar berapa modal yang kita butuhkan? Saya pertama kali saya buka usaha itu sama sewa tempat ya, sama sewa tempat itu sekitar 50 ribu. Jadi tempat ini Disewa. Untuk kontrakan? Iya, kontrak. Saya disewa per tahun. Bukan asli orang sewa ya? Saya orang Sengkang. Ketika kita mulai usaha itu, hambatan-hambatan apa saja yang Ada uang kucing, uang berapa? hambatan apa saja yang terjadi ketika kita? Ya kalau hambatannya itu ya seperti biasa orang-orang yang mulai usaha, dari bagaimana caranya menarik pembeli, bagaimana caranya mempertahankan untuk pembeli, biar kan bukan orang penjual kan bukan cuma kita sendiri ya, banyak orang kan. Jadi ya kita bagaimana caranya orang itu bisa bertahan sama kita kayak gitu kan. Ya di luar lagi dari istilah rezeki kan, rezekinya orang gitu lain-lain kayak gitu. Jadi ya begitu aja ya, berusaha ya memperbaiki pelayanan sama pembeli, bagaimana caranya kita melayani mereka, bagaimana kita melayani anak-anak sama yang dewasa sama yang tua kayak gitu kan. Ya beda-beda kayak gitu. Jadi ya itu sabar aja melayani mereka. Intinya itu ya, bagaimana dia biar senang sama kita gitu, belanjanya sama kita kan. Ada orang itu sama-sama kita penjual, sama-sama jualan kita sama kayak gitu, tapi orang milih di A karena di B ini mungkin ada dia nggak enak perasaannya dia kalau belanja di situ. Jadi ya begitu aja intinya itu. Cuma ya itu tadi, kembali lagi ke cara kita melayani mereka. Sama barang juga kita berusaha juga bagaimana kita menjaga kualitasnya barang. Kalau memang itu waktunya expired, kita bilang jujur itu expired kayak gitu kan. Kita nggak bisa bilang oh itu bagus gitu padahal itu nggak bagus. Itu kan kita jaga semuanya itu kayak gitu. Ya begitu aja sih caranya. Bagaimana kalau misalkan ada yang mau mengutang? Kalau mau ngutang kita juga bisa. Nggak semua orang, kalau kita mau bebas ke orang itu mau ngutang, mau semua mereka ngutang kan. Tapi kita kembali lagi ke kita, kalau kita mau mengutangkan orang, bisa kita milih orang juga yang mana mukanya orang yang bisa dipercaya kayak gitu kan. Tapi ada juga batasnya. Saya bisa ngutangkan sekian aja, tapi batas harinya cuma sekian hari juga kayak gitu. Karena kalau kita tidak begitu ya dia loss kayak gitu. Iya, sama maunya kita yang karena modal kita harus terputar setiap hari kan. Dari tahun 2016 6 tahun nih sebenarnya. Selain kita yang menjual di sini ada yang lain? Ada di sebelah sini 2 orang, di sebelah sana 1, jadi 4 orang di sini. Jadi misalnya kalau kita keluar rumah, kira-kira siapa yang jaga ini? Biasa kalau Julpa ada di rumah dia yang jaga. Kalau pas kebetulan harus saya keluar karena ada barang yang saya harus beli, ya paling saya tulis di sini di depan. Saya nggak tutup pintu, cuma tulis orangnya keluar kayak gitu kan. Baru ada anak-anak duduk di situ di depan, kusuruh titip sebentar Naya, tante keluar kayak gitu aja. Julpa sudah pulang itu baru. Karena biasa juga
juga Kak Zulfa lebih lama Iya. di Samata. Waktu di awal kita bangun usaha ini kembali modal tak atau Ya kalau usaha itu kayak enggak apa ya, paling kalau tahun pertama itu kita sistemnya itu masih belajar. Nah, belajar, nah kita bilang kembali modal itu kalau kita bisa bayar rumah kayak gitu, bayar kontrakan per tahun kayak gitu, berarti alhamdulillah, dan tetap barang masih seperti itu kayak gitu. Nah kalau masalah yang lain-lain itu yang kayak simpanan apa itu kita belum terlalu mikirkan ke situnya, karena nanti kalau misalnya sudah jalan ke tahun kedua itu baru kita bisa bilang oh ada keuntungan saya kayak gitu. Karena kalau tahun pertama itu kebanyakan orang itu menyerah di tahun pertama kayak gitu, karena dia pikir kita usaha itu langsung ini kayak gitu, kayak untungnya banyak kayak gitu, padahal itu enggak sebenarnya. itu proses? Keuntungan itu hitungan kalkulator aja kayak gitu, padahal kenyataannya tidak. Makanya banyak juga usaha-usaha itu enggak bisa bertahan lama kayak gitu kan, karena dia mengejar keuntungan kayak gitu, padahal memang kita ngejar keuntungan tapi kan itu proses. Nah kembali lagi bagaimana caranya kita mengelola keuangan kayak gitu kan, mempertahankan modal, mempertahankan volume barang, dan ya ke ini lagi ke kebutuhan lain, asalkan sudah terpenuhi itu ya. Kalau saya pribadi, saya sudah anggap itu saya untung kayak gitu, yang penting saya tidak punya utang. Waktu pertama juga kita ini untuk menarik pembeli, kira-kira kita murahkan ini atau kita langsung promosikan ke mereka? Kita tidak saya sesuai dengan harga biasa aja. Nah, memang ada orang itu penjual itu ada dua macam, ada orang yang mengejar keuntungan banyak, ada juga orang yang mengejar perputaran barang itu cepat. Nah saya memilih itu perputaran barang cepat, lebih baik nggak apa-apa kita untung sedikit, yang penting barang itu cepat berputar, daripada kita misalnya orang sebelah misalnya itu jual misalnya 3.000, kita jualnya 2.000, ini beda 1.000, tapi kita untung cuma 1.000, dia untungnya 3.000, tapi barang kita cepat. Istilahnya kita sudah habis 2 dos, dia belum tentu habis 1 dos kan begitu kayak gitu. Ya begitu anunya, caranya kayak gitu. Emang biasa orang persaingan kayak gitu. Kenapa murah kita jualkan? Karena kita modal. Iya, kita kan mau perputaran modal itu, daripada ngejar nunggu uang 1.000 ini sampai berhari-hari ndak habis-habis, kan lebih baik udahlah kita kurangi 1.000 aja, yang penting 3 hari habis daripada tinggal 1 minggu baru habis kan. Nanti modalnya itu cepat habis. Itu kan namanya perputaran modal kayak gitu. Kira-kira pernah tidak orang lain komplain terhadap produk kita? Komplain yang bagaimana nih? Misalnya kita tidak tahu bilang produk ini expired tapi kalau saya begini deh. Misalnya kita ambil contoh makanan kan, roti misalnya gitu. Roti kan itu cuma berapa hari sih bentuknya. Beda kan kayak sabun apa kan beda panjang durasi kadaluarsanya kayak gitu kan. Kalau roti kan paling seminggu kayak gitu. Kalau saya ditanya itu, Mbak ini berapa hari sudah ini? Saya terus terang aja, 3 hari sudah sampainya sama saya, aku bilang gitu. Saya tidak tahu produksinya dia di sana kapannya kayak gitu. Yang jelas 3 hari sampai sama saya kayak gitu. Nah kalau ada kekurangan berarti saya sudah jelasin gitu kan. Terus misalnya misalnya ada orang tanya, Mbak ini asli kah? Kayak sabun apa kayak gitu kan, akan ada sabun tuh yang asli atau palsu. Mbak ini asli kah? Saya nggak tahu, saya cuma jual aja. Saya nggak ngerti aslinya palsunya, saya nggak tahu. Dan saya tidak mau jamin deh itu barang yang begitu itu, kecuali kalau kita yang bikin sendiri kayak gitu kan. Nah, ini kue ini saya bikin sendiri, gulanya asli, menteganya asli, itu kan kita bisa jamin. Kalau orang kan kita nggak bisa. Tinggal pembelinya aja yang membaca. Tinggal mereka aja yang menilai kan.
Biasanya kan ketika kita mengutarakan ke tetangga ditargetkan sekian hari sudah tapi biasanya ada yang ini, ada yang tidak ini. Ada cuma apa ya, itu kembali lagi yang penting kita sudah tegasin sama mereka kan, kita tidak loskan sama dia, terserah dia mau bayarnya kapan, nggak bisa. Yang penting entah itu mau dibayar apa yang saya targetkan itu sudah urusan mereka, urusan dia. Yang penting saya sudah kasih target ini 1 minggu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah. Tapi biasanya kalau saya itu nanti selesai gitu yang utangnya dia itu baru saya kasih lagi. Saya nggak bisa tumpuk-tumpuk dia. Bagus Ya, begitu. karena saya kembali lagi saya bilang sama mereka, minta maaf ya, saya menyewa kasihan gitu kan, bagaimana modal saya harus berputar kayak gitu. Mbak juga datang ke sini sama Pak Zulfa, ada pihak di depan jual tiket tolak. Oh iya nak ya, iya itu punya kakaknya Zulfa itu. Tapi sekarang kan orangnya di Ternate dia, jadi saya juga nggak sanggup melayani juga itu, ya udah istirahat sudah itu, karena memang bukan usaha saya itu, usaha kakaknya Zulfa. Jadi usaha ini di maksudku tidak ada usaha yang lain, Ini aja, jadi tetap terfokus iya, ke sini. fokus ini aja. Biasanya selang berapa hari Ki beli lagi Oh, setiap hari di mana itu? di sini dekat jembatan Kembar sini. Pasar Grosir. langganan di situ Iya. Biasanya kalau mie sedap itu satu dos itu kalau beli di sana berapa? 103.000. Namanya siapa? Oh iya, nama kak siapa? Ati, Api. Nama lengkap Kak? Indo Ati. Ini Iya. Bersambung Indo. Terpisah, Atinya terpisah. biasa belajar di mana belajar di sini. Asli di mana tadi? Asli Sengkang, Bugis Sengkang. Berapa lama tinggal di sini? Sudah sekitar 6 tahun, kurang lebih 6 tahun lagi. Oh jadi tidak lama jadi pindah ke sini langsung berusaha. Iya. Gimana? Awalnya kan saya dari Samarinda. Dari Samarinda langsung ke sini. Apa nama tempatnya? Diratanya di Milan. Diratanya di Milan. Berapa murid kak? 74 berapa itu? Kelahiran 74 Oh, kelahiran 4. Di mana kiranya? di Sengkang. Oh, Sengkang. Ketika kita mulai bisnis ini, kira-kira persetujuan siapa yang Iya, persetujuan siapa maksudnya? misalkan minta izin maksudnya? Minta izin sama? Sama suami kah atau Oh, inisiatif? iya, sama berdua, kemauan berdua. Untuk membangun ini hal apa yang dipertimbangkan? Yang dipertimbangkan itu apa ya? Yang dipertimbangkan apanya ya? Yang apanya ya? Maksudnya misalkan kalau misalkan dalam perjalanan kita bantu. Oh, kalau itu ya kita ya
aja dulu kayak gitu kan. Kalau masalah bangkrut itu kita nggak tahu, yang penting ya itu tadi, kembali lagi kita jaga volumenya barang tetap seperti itu. Kita apa, kalau saya sih pikir itu sudah berhasil berusaha itu kalau modal itu tetap ada, tidak menambah modal terus. Kan ada tuh kita usaha tapi kita nambah modal terus, nambah modal terus, berarti kan rugi. Iya, ada barang tapi modal terus, bukan modal yang terputar kayak gitu. Nah, alhamdulillah ya tetap aja modal yang dari dulu tetap aja itu. Intinya modal itu terus. Iya. Kemudian kebutuhan kita sehari terpenuhi. Iya. Nah, intinya itu keuntungan. Iya, itu sudah termasuk. Kalau saya prinsip saya seperti itu kayak gitu kan. Karena biasa orang-orang dia dinyatakan ini adalah keuntungan ketika dia bisa menabung. Iya. Bisa merasakan. Ada orang usaha itu kan macam-macam pikirannya atau pemikiran mereka beda-beda. Saya ambil contoh keluarga saya sendiri kayak gitu. Kalau mereka dia itu betul-betul itu dicatat setiap hari itu pemasukan dia itu berapa gitu, berapa hari ini masuk pengeluarannya, hari ini dia berapa gitu, setiap bulan dia total itu penghasilan itu berapa, pengeluaran berapa. Oh berarti saya penghasilanku seperti ini kayak gitu. Tapi kalau saya beda, karena kalau kita hitung itu kita juga pusing sendiri kayak gitu. Uang ini sebanyak ini kemana kayak gitu, padahal barang saya cuma segini kayak gitu. Nah, kalau saya beda, yang saya catat itu pengeluaran saya yang saya catat, pengeluaran yang tidak bisa saya tunda, bukan pengeluaran belanja barang, bukan. Karena beda ya, misalnya pembayaran sekolah, kalau misalnya ikut arisan, bayar lampu, uang rumah, nah, itu saya yang catat saya itu. Jadi saya tahu target saya satu bulan bisanya cuma segini, tidak bisa lewat dari situ. Apabila lewat dari situ berarti modal saya ambil. Begitu saya caranya saya mempertahankan usaha kayak gitu. Jadi banyak orang itu akhirnya bangkrut sendiri kayak gitu. Karena dia catatan dia buka, penghasilan saya setiap hari begini, sebulan sekian. Otomatis kan taruhlah misalnya kita mendapat itu 2 juta satu hari, dikali satu bulan berapa sudah? 60 juta kan. Nah kalau 60 juta ini kemana kita nggak tahu. Nah, kalau saya enggak. Jadi mereka itu bebas saja dia, karena dia hitung penghasilan saya sekian kok satu hari kayak gitu. Jadi dia bebas saja, misalnya dia utang ini, utang itu, ambil ini, ambil itu. Nah akhirnya kan dia melewati batas. Kalau saya enggak. Yang justru saya catat itu yang pengeluaran saya yang tidak bisa tertunda, yang tidak bisa ditunda gitu. Jadi saya tidak bisa lewati batas itu. Kan kita harus tahu toh kemampuan kita itu seberapa sih. Kalau kemampuan untuk belanja ya banyak, tidak ada batasnya. Tapi kalau kita harus tahu kemampuan saya sampai di sini aja, tidak bisa tidak. Kecuali saya bisa melangkah lagi ke bagian ini kalau sudah lunas yang satu ini. Begitu saya harus kita struktur. Iya, harus kayak gitu. Jadi kita harus pengeluaran saya misalnya 4 juta satu bulan. Kita harus saya harus membagi 4 juta itu bagi 30 hari. Berapa saya harus simpan dalam satu hari gitu. Itu tidak bisa tidak. Karena kalau tidak dicatat juga Iya. tahu pergi kemana uangnya. Iya, pergi kemana uangnya gitu. Ujung-ujungnya ada tagihan kayak gitu, tidak ada yang siap. Kalau saya tidak. Jadi kalau memang sudah itu, kalau misalnya sudah tutup itu, kadang-kadang saya sama Julpa itu, Jul, anumu kapan pembayaran semester kayak gitu. Di buku catatan saya aja pembayaran semesternya juga ada. Bulan sekian itu sudah saya harus siap, tidak bisa tidak. Jaga-jaga. Sudah tidak bisa jaga-jaga lagi karena memang kita sudah tercatat, memang sudah itu kan. Siap-siap. Tidak bisa ditunda itu. Lebih baik nunda belanja barang daripada nunda itu kayak gitu. Karena itu sudah resiko kita kan gitu. Mungkin itu saja. Maaf karena mengganggu sekali. Enggak apa-apa. Minum dulu. Ambil dulu nak minum. Tadi
lupa tadi keluar tuh jam berapa tadi tuh. Tapi nama maaf. Juna. Saya annyeong. Bye bye. Sudah, Mede. Deh. Iya, sudah.